Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Murniati dengan nomor induk mahasiswa 19 20 40 10 110, mahasiswi semester 1 UIN Sunan Kalijaga. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang studi hadis. Yang pertama adalah ilmu tarikh arwah dan yang kedua adalah ilmu jarih wa ta'dil. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Hadis dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, langsung pada pembahasan bahwasanya hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, membahas tentang hadis, maka di dalamnya akan ditemukan sanad dan matan. Nah, sanad ini adalah sesuatu yang harus diteliti untuk mengetahui sejarah periwayatan hadis. Nah, dari pembahasan sanad maka muncullah ilmu-ilmu tentang hadis. Di antaranya adalah ilmu rijalul hadis. Nah, ilmu rijalul hadis ini digunakan untuk mengetahui biografi tentang para rawi hadis. Nah, dalam ilmu rijalul hadis itu ada dua cabang ilmu, yang diantaranya satu ilmu tarikh arwah, yang kedua adalah ilmu jarih wa ta'dil. Nah, dua cabang ilmu ini nantinya yang akan kita kupas. Selanjutnya, yang pertama adalah ilmu tarikh arwah. Pengertian dari ilmu tarikh arwah itu sendiri, yang pertama menurut bahasa, tarikh adalah sejarah ataupun riwayat, sedangkan ruwah itu adalah jamak dari kata rawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan Dr. Muhammad Ajat Al-Hatib mendefinisikan ilmu tarikh arwah yaitu wal ilmu alladhi yu'arrifu birwatil hadisi minan nahiyati allati tata'allaqo biriwayatihim lil hadis, yang artinya huwal ilmu, dia adalah ilmu alladzi yu'arrifu, yang digunakan untuk mengetahui birwatil hadisi, dari para perawi hadis, minan nahiyati, dari perihal hal allati tata'allaqo, yang bersangkutan dengan biriwayatihim lil hadis, dengan hal-hal yang bersangkutan dalam meriwayatkan hadis. Intinya, Dr. Muhammad Ajat Al-Hatib mendefinisikan tentang ilmu tarikh arwah yaitu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui para perawi hadis, mengetahui hal-hal yang bersangkutan dalam meriwayatkan hadis. Nah, mengetahui hal-hal inilah yang nantinya menjadi objek kajian dari tarikh arwah. Sedangkan objek dari kajian ilmu tarikh arwah yaitu yang pertama adalah nama lengkap dan nama panggilan para rawi. Yang kedua yaitu mengetahui tanggal lahir dan tanggal wafatnya rawi. Yang ketiga adalah mengetahui guru-guru para rawi. Yang keempat yaitu mengetahui masa ataupun waktu para rawi itu mendengarkan hadis. Yang kelima yaitu mengetahui tempat tinggal dan kampung halamannya. Yang keenam yaitu untuk mengetahui waktu-waktu dan tempat-tempat perantauan para rawi hadis. Yang ketujuh yaitu orang-orang yang berguru ataupun murid-murid yang
dari para perawi tersebut. Sedangkan urgensi ataupun tujuan dari ilmu tarikh arwah yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui muttasil dan munqati'nya sanad. Yang kedua adalah untuk mengetahui mursal atau marfu'nya pemberian hadis. Nah, dengan mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para rawi, ini bisa digunakan untuk menolak pengakuan seorang rawi yang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan guru yang telah memberikan hadis kepadanya. Padahal setelah diketahui tanggal dan wafatnya gurunya tersebut ternyata tidak sinkron, sebab sebelum dia lahir gurunya itu sudah meninggal. Nah, dari sinilah gunanya untuk mengetahui ilmu tarikh arwah. Nah, urgensi yang ketiga yaitu untuk membedakan rawi-rawi yang kebetulan namanya sama namun marga dan kampung halamannya itu berbeda. Yang keempat, itu adalah metode-metode dalam penyusunan kitab tarikh arwah. Nah, dalam penyusunan kitab tarikh arwah itu ada beberapa model atau metode. Yang pertama yaitu disusun berdasarkan tobakoh atau sesuai dengan angkatan dan generasi. Contohnya yaitu kitab Tobaqatul Kubra karya Muhammad bin Sa'ad. Yang kedua yaitu disusun berdasarkan tahun, yaitu dengan diawali tahun wafatnya, lalu biografinya dan jumlah hadisnya. Contohnya adalah kitab Tarikhul Islam karya Az-Zahabi. Yang ketiga yaitu disusun secara alfabetis dengan mengutamakan kota tempat kelahiran dan domisili para sahabat, kemudian ulama-ulama perawi yang diatur secara alfabetis. Contohnya adalah kitab At-Tarikhul Kabir karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang selanjutnya yaitu disusun dengan nama asli, nama samaran atau laqab para rawi beserta asal usul guru-gurunya. Sedangkan kitab-kitab dari tarikh arwah dapat kita lihat. Contoh dari ilmu tarikh arwah yaitu ada sebuah cerita dari seorang yang bernama Ufair bin Ma'dan yang ditemui oleh seorang bernama Umar bin Musa di sebuah masjid. Nah, Umar bin Musa ini bercerita bahwasannya dia pernah bertemu dengan guru yang solih. Lalu Ufair menjawab, siapa nama dari guru solih tersebut? Sebutkan. Kemudian si Umar menjawab, dia adalah Khalid bin Ma'dan. Saya bertemu pada tahun 104 Hijriah. Nah, kemudian si Ufair bertanya lagi, di mana kamu bertemu dengan guru tersebut? Nah, si Umar menjawab, saya bertemu pada perang Armenia. Nah, seketika itu si Ufair langsung membentak, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu berdusta, karena sesungguhnya Khalid bin Ma'dan itu wafat pada tahun 104 Hijriah, sedangkan kamu bercerita bertemu pada tahun 108 Hijriah, dan beliau tidak pernah ikut perang Armenia, namun hanya mengikuti perang Romawi. Nah, dari cerita tersebut inilah gunanya dari ilmu tarikh arwah, sehingga ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku pernah menemui guru atau pernah meriwayatkan dari guru itu dapat ditangkal. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua yaitu ilmu jarih wa ta'dil. Pengertian dari ilmu jarih wa ta'dil itu pertama, menurut bahasa adalah jarh itu artinya mencatatkan, sedangkan ta'dil adalah mengadilkan atau adil. Lalu apa sih tujuan dari ilmu jarih wa ta'dil? Yaitu sebagai timbangan ataupun tolak ukur untuk menetapkan diterima atau ditolak suatu periwayatan. Nah, berbicara macam-macam
keaiban seorang rawi. Di antaranya yang pertama yaitu bid'ah. Bid'ah adalah melakukan hal-hal yang tercela di luar syariat. Namun bid'ah ini ada dua. Yang pertama bid'ah sayyi'ah, contohnya yaitu kita membakar kemenyan dengan tujuan untuk mengundang setan. Nah, yang kedua adalah bid'ah hasanah, contohnya adalah pembukuan Al-Quran. Nah, yang dimaksud dari bid'ah di sini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Kedua adalah mukhalafah atau melayani dengan rawi yang lebih sikoh. Yang ketiga adalah holat atau banyak kekeliruan dalam periwayatan. Nah, dapat dilogikan saja ketika seseorang itu sering melakukan kekeliruan, kesalahan, maka orang tersebut akan sulit dipercaya. Nah, begitu juga seorang rawi dalam periwayatan harus tidak ada holat. Yang keempat yaitu jahalatul hal atau tidak dikenal identitasnya. Yang kelima yaitu dakwal inqita atau sanadnya tidak bersambung. Selanjutnya yaitu keadilan seorang rawi. Nah, bagaimana mengetahui keadilan seorang rawi? Yaitu dengan cara satu, bisyuhrah atau kepopulerannya sebagai seorang yang adil telah diketahui dari kalangan para ahli hadis. Contohnya Anas bin Malik. Yang kedua yaitu tazkiyah, ditetapkan sebagai seorang rawi adil dari orang-orang yang adil. Sedangkan penetapan kecacatan seorang rawi itu adalah kebalikan dari tadi menentukan keadilan seorang rawi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari orang yang mentakdil dan mentarjih. Siapa sih orang-orang yang bisa menetapkan keadilan seorang rawi ataupun menetapkan kecacatan seorang rawi? Syaratnya yang pertama yaitu berilmu pengetahuan. Yang kedua adalah takwa. Nah, di sini bahwasanya takwa itu selalu didasari dengan ilmu, sedangkan ilmu juga harus didasari dengan ketakwaan. Yang kedua yaitu syaratnya adalah warok. Warok di sini dimaksud menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, makruhat-makruhat, dosa-dosa kecil, dan subhat atau barang yang belum jelas halal dan haramnya. Syarat yang keempat yaitu jujur. Nah, kalau orang itu tidak jujur, bagaimana dia dapat mentakdilkan seseorang padahal dirinya sendiri saja tidak bisa adil? Yang syarat kelima yaitu menjauhi fanatik golongan. Contohnya Syiah. Nah, secara Syiah ini adalah golongan yang fanatik pada keluarga Ali atau keluarga Ahlul Bait. Kalau pemimpin yang tidak dari keluarga atau Ahlul Bait maka tidak boleh. Nah, disinilah contoh dari fanatik golongan. Yang keenam yaitu mengetahui sebab-sebab mentakdil ataupun mentarjih. Nah, maksudnya tahu maksud untuk apa mentakdil seperti itu dan untuk apa juga mentarjih. Selanjutnya adalah susunan lafal untuk mentakdil ataupun untuk mentarjih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.